Kita ini melihat ekonomi orang lebih tinggi dari kita, melihat pangkat jabatan kedudukan orang dari kita, melihat status sosial dari kita. Jangan. Tapi lihat di bawah kita banyak orang-orang yang tidak seberuntung kita. Itulah yang menyebabkan kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki harta, memiliki uang, memiliki fasilitas, menengoknya itu lihat yang ke bawah, jangan pernah melihat ke atas. Ternyata banyak saudara kita yang tidak seberuntung kehidupan kita. Itulah yang menyebabkan kita menjadi bisa bersyukur. Tapi ukuran amal ibadah baru lihat ke atas. Kenapa si Fulan bin si Fulan itu lebih alim dari saya? Kenapa si bapak itu lebih rajin mengikuti majelis taklim, majelis zikir, dia rajin sholat maghrib isya? Itu yang kita lihat. Kalau persoalan ibadah tengok ke atas, jangan lihat, jangan ukurannya ke bawah. Enggak apa-apalah. Oh dia juga enggak pernah sholat, saya juga. Jangan. Nengoknya ke orang yang lebih taat. Jadi harus kita bedakan cara bersyukur kita dengan melihat amal ibadah seseorang. Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah, persis 30 menit saya lanjut Ibu? Baru 2, akidah dan ibadah. Saya lanjut Ibu? Akidah dan ibadah. Lalu yang kita teladani akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah itu tercantum, kata Aisyah, kalau mau melihat akhlaknya Rasulullah itulah Al-Quran. Ini akhlak Rasulullah, artinya kebaikannya kepada sesama. Jadi hati-hati, ada orang sudah alim, ada orang sudah ahli ibadah, tapi dengan tetangga susah, bertegur sapa. Jangan, ada yang salah itu. Jadi kalau orang sudah alim, taat dengan Allah, rajin ibadah, lalu sombong hidupnya, merasa diri paling pintar, merasa paling hebat, merasa paling alim, ada yang salah. Karena apa? Hablum minallah, hablum minannas. Hubungan baik kita kepada Allah sedemikian rupa baiknya, maka Allah menganjurkan hubungan baik kita kepada sesama juga harus terjaga dengan baik. Biasalah kalau gesekan-gesekan kecil, persoalan masalah itu biasa. Tapi jangan sampai menjadikan kita bermusuh-musuhan. Nah, akhlaknya Rasulullah, salah satu gambaran yang diceritakan oleh Rasulullah menjelang wafatnya, Rasulullah itu memanggil Bilal bin Rabah tadi. Bilal bin Rabah diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengumpulkan penduduk Madinah. Setelah berkumpul seperti ini, Rasulullah naik ke mimbar. Mulailah Rasulullah berkhutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kaum muslimin semuanya, jika dalam hidup saya, jika selama dalam hidup saya ada yang selama ini saya zolimi, saya sakiti, silahkan acung tangan. Itu Rasulullah berkhutbah kepada para jamaah, kepada penduduk Madinah. Diulangi lagi, saudara-saudaraku, kalau selama hidupku ada yang terzolimi, tersakiti oleh saya sengaja atau tidak, tolong acungkan tangan, sampaikan kepada saya. Diulangi Rasulullah ketiga kali. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jika ada selama hidup saya menzolimi, menyakiti, tolong acungkan tangan. Semua tidak ada yang mengacungkan tangan. Karena Rasulullah itu kepinginnya kalau dia pernah menyakiti orang, dia kepingin minta balas. Supaya dia tidak dibalas oleh Allah, tapi dibalas langsung oleh orang yang dizolimi. Setelah 3 kali diumumkan seperti itu, ada seorang kakek berdiri. Namanya Ukasyah. Berdirilah dia, saya Rasulullah. Sahabat-sahabat ini langsung tegang. Ini terlalu, ini si kakek. Ukasyah itu namanya si kakek. Begitu dia berdiri, saya Rasulullah. Saya pernah sampean sakiti. Saya ingin balas. Ini sahabat pada marah semua. Marah dalam artian kok terlalu. Rasulullah dalam kondisi sakit, Pak. Dalam kondisi sakit. Minta dikisas kepada penduduk, kepada warga, kepada umat. Menjelang wafatnya ini. Akhirnya begitu Ukasyah ngangkat tangan, lalu disuruh dia ke depan. Silakan sampaikan, apa sebenarnya yang pernah saya lakukan? Ya Rasul, ketika kita sama-sama berperang dan kita memenangkan peperangan itu, kudaku dengan kudamu hampir bergandengan. Pada saat saya turun dari kuda saya ingin mencium paha
Rasulullah itu memecut kuda dan pecutan itu kena ke perut saya. Apakah sengaja atau tidak? Allahu alam, kata Ukasha. Maka hari ini saya akan juga berbalas kepada Rasulullah. Sahabat-sahabat ini pada Umar, Abu Bakar, Ali, pada tegang, artinya kok tega ya. Ini Rasulullah dalam keadaan sakit, Ukasha mau balas dendam dengan Rasulullah. Baik Ukasha, kalau begitu Bilal bin Rabah diperintahkan oleh Rasulullah untuk pulang ke rumah Fatimah mengambil pecutan kuda tadi. Pecutan kuda diambil, lalu kemudian diserahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah kemudian menyerahkan lagi kepada Ukasha. Ukasha, ini pecutan kuda, pecutlah saya sebagaimana saya sudah memecut engkau. Apalagi kata Ukasha, ya Rasulullah, pada saat engkau memecut dan mengenai perutku, saya tidak memakai baju. Saya kepengen Rasulullah juga tidak pakai baju. Dibukalah baju beliau, terlihatlah badan yang suci itu. Lalu kemudian tidak terlalu lama Ukasha langsung dia menyergap dan menabrak Rasulullah, menciumi seluruh badannya. Pecut dilepas, dia langsung menciumi daripada Rasulullah. Ternyata Bapak Ibu, ini akal-akalan Ukasha, bukan dia untuk membalas dendam. Tidak mungkin, tidak tega kalau dia mau membalas daripada kebaikan Rasulullah, manusia mulia, manusia yang agung. Tapi Ukasha mengakal-ngakalin hanya sekedar untuk bisa memeluk daripada Rasulullah. Lalu kemudian apa? Begitu Rasulullah dipeluk, maka Rasulullah bersabda, kalau kalian kepingin melihat ahli surga, inilah Ukasha. Maka para sahabat langsunglah mendatangi Ukasha, mencium, memeluk dan sebagainya untuk mengambil keberkahan daripada jaminan masuk surga. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasul menggambarkan akhlaknya sedemikian rupa. Sebelum dia pergi, sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal, clearkan dulu persoalan-persoalan. Nah, tentu boleh jadi dalam kehidupan keseharian kita banyak salah, banyak hilaf, banyak gesekan, banyak kejadian-kejadian. Mohon kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Inilah yang dituntunkan akhlaknya Rasulullah. Rasulullah lain lagi akhlaknya ketika dia ke masjid, Bapak Ibu, ada Yahudi yang sering meludahi dia. Yahudi sering meludahin. Itu Rasul kalau lewat masjid diludahin, lewat rumahnya menuju masjid. Setiap hari diludahi Rasulullah. Rasulullah tidak pernah marah. Suatu ketika ada lagi yang meludahin. Ditanyakanlah, kemana si Fulan ini? Ternyata Bapak Ibu begitu disampaikan bahwa langganan yang meludahi itu dalam keadaan sakit. Apakah Rasulullah? Rasain, mampus. Tidak Ibu. Kita kalau musuh, orang yang menyakiti kita lalu mendapatkan musibah, mendapatkan kecelakaan, senangnya kita luar biasa. Mampus kau, mati kau. Itu kan kalau kita. Tapi Rasulullah begitu mendengar bahwa yang tukang meludahi dia setiap hari sakit, dia pulang ke rumah, bungkuskan roti, lalu kemudian datang bertamu kepada si Yahudi tadi ini. Sementara teman-temannya yang nongkrong, yang ngobrol, itu tidak pernah mendatangi dia. Rasul yang selalu diludahi dia datang, dan akhirnya diringkas riwayat Yahudi ini masuk ke dalam Islam karena akhlaknya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah, itulah akhlaknya daripada kehidupan Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa bergambar, mudah-mudahan kita bisa meneladani kehidupan daripada Nabi Allah Muhammad SAW. Jadi sebelum saya tutup ceramah ini, saya ingin menyimpulkan, mari kita kuatkan akidah kita. Tidak ada yang akan kita bawa Bapak Ibu dalam kehidupan ini. Kita mengejar harta sebanyak apapun tidak pernah akan kita bawa kecuali harta itu menjadi amal jariyah, menjadi yang bermanfaat. Bagaimana bermanfaatnya? Sumbangkan kepada fisabilillah, sumbangkan ke pengajian. Sumbangan itu sesungguhnya harta kita. Jadi kalau kita numpuk-numpuk harta, sebanyak apapun harta itu tidak akan bisa menyelamatkan kita kecuali kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhebat itu bukan Innova, bukan Fortuner, bukan mobil yang
Pokoknya mobil mahal lah. Bukan itu yang kita bawa. Yang paling terakhir itu adalah paling hebat, mobil jenazah. Itu yang akan kita bawa. Semahal apapun itu tidak akan mengantarkan kita. Mobil jenazah. Pakaian semahal apapun yang kita punya Bapak Ibu, tidak akan kita bawa. Paling bagus adalah kain kafan 3 lembar saja. Itu. Rumah kita bagus, cantik, tidak juga kita bawa. Hanya 1x2. Itulah peristirahatan kita terakhir. Makanya kalau sudah diingatkan seperti ini, mari kita mencoba merenungi kehidupan ini. Silahkan kita kepengen jadi orang kaya, silahkan kita ingin menikmati hidup ini. Tapi ingat bahwa hidup ini tidak pernah memuaskan kita. Tidak pernah kita puas Bapak. Kalau kita sudah dapat 1, kepengen 2. Kita kepengen 2. Kalau sudah dapat 2, kepengen 3. Begitu seterusnya. Hidup ini seperti itu. Alhaakumut takasur, kata Allah. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Artinya kalau kita dengan kehidupan ini, kalau sudah punya sesuatu itu, pasti sebentar saja kita merasakan nikmatnya. Setelah itu kurang. Itulah dunia. Makanya yang namanya kehidupan ini kau kejar sampai kemana, tidak akan puas. Kata Rasulullah, kalau saja ada manusia memiliki emas segunung Uhud, maka dia akan mencari gunung yang kedua berisi emas pula. Seperti itulah tipe kehidupan kita. Itu makanya kalau ada orang yang berupaya dengan kehidupan mengejar, semakin dia mengejar, semakin dia gila, semakin dia kaya, semakin dia akan terus terpancing seperti itu. Maka Islam bukan berarti melarang kita untuk hidup enak, melarang kita untuk kaya. Silahkan kita kaya, silahkan kita mencari uang yang banyak. Tapi ingat, semuanya itu adalah sarana saja untuk menuju akhirat kelak. Itulah menjadi kendaraan kita, agar apa yang kita nikmati di dunia ini bisa pula kita nikmati di akhirat kelak. Saya kira itu Bapak Ibu, akidahnya kita kuatkan, ibadah kita tambah, kemudian akhlaknya juga harus kita perbaiki kepada sesama. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kepingin saya berpanjang-panjang lagi, tapi persis sudah 1 jam saya berdiri di sini. Saya khawatir kalau lebih daripada itu saya kena penalti oleh Pak Nafi, karena kontrak saya hanya kurang lebih 1 jam. Ya, kalau saya melebihi dari itu, khawatir ibu tidak sanggup mendengarnya lagi, atau saya sendiri yang tak mampu berdiri di sini. Saya kira itu. Mohon maaf jika ada penyampaian saya kurang berkenan dalam hati Bapak Ibu. Tidak lain dan tidak bukan ingin menyampaikan kebaikan, dan mari kita berdoa semoga Allah selalu memberikan limpahan rahmat dan hidayah serta keberkahan di kampung ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lagi amplopnya ini, Bu. Tadi waktu diundang itu enggak pakai doa, ya, ceramah saja bilang Pak Nafi, tapi ternyata sekalian doa. Bonus ini, ya. Bercandaan Bapak Ibu. Mari kita konsentrasikan, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kita, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, Astaghfirullahaladzim. Amin ya Allah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan ni'amahu wa yukafi mazid. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa raqadana wa sujudana wa tamsya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir.
Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, ampuni ya Allah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, kuatkan ibadah kami ya Allah, kuatkan akidah kami ya Allah, perbaguskan akhlak kami ya Allah. Hari ini ya Allah kami memperingati Nabi-Mu, Nabi kekasih-Mu ya Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah limpahan rahmat dan karunia kepada keluarga kami semuanya ya Allah di kampung Pegat Betumbuk ini ya Allah. Berikanlah keberkahan hidup kami ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang taat ya Allah, jadikanlah orang-orang yang Engkau berikan hidayah dan petunjuk ya Allah, agar kami tidak mengejar dunia semata tetapi mencari keridaan-Mu semata ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, jadikan anak-anak kami penerus kami yang dapat membantu dan mendoakan kami kelak kami nanti setelah tiada ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, bimbinglah kami ya Allah ke jalan yang Engkau ridha, jalan yang lurus, jalan agama-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syaraqatil maut wa najah indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatana qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, walhamdulillahi rabbil alamin.